Halo semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap menyaksikan video kali ini dengan penuh semangat. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Adapun tujuan pembelajaran, setelah kalian menyimak video pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu untuk mendeskripsikan konsep dari persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi diperlukan untuk mengenalkan pemikiran akuntansi dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan. Setiap transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan dicatat dengan menggunakan sistem berpasangan dan prinsip keseimbangan antara aktiva dengan pasiva, yang artinya jumlah kekayaan harus sesuai dengan hak atas kekayaan perusahaan tersebut. Nah, persamaan dasar akuntansi dapat ditulis sebagai aktiva sama dengan pasiva, di mana pasiva ini dibagi menjadi dua, yaitu hak dari para kreditur yang biasa kita sebut dengan hutang atau liabilitas, dan hak dari para pemilik atau biasa kita sebut dengan modal atau ekuitas. Hal ini berarti bahwa aset atau aktiva perusahaan bisa berasal dari pemilik perusahaan yang disebut dengan modal, dan bisa juga berupa pinjaman dari luar perusahaan atau dari pihak ketiga yang biasa disebut hutang atau liabilitas. Sehingga persamaan dasar akuntansinya berubah menjadi harta atau aktiva sama dengan hutang ditambah dengan modal atau ekuitas. Berikutnya adalah analisis transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Nah, suatu transaksi keuangan itu sangat berpengaruh terhadap persamaan dasar akuntansi. Dan sebelum bisa kita menggolongkan dia atau memasukkan ke dalam persamaan akuntansi, tentunya transaksi itu perlu dianalisis. Adapun beberapa kemungkinan analisis transaksi, diantaranya yang pertama, suatu transaksi itu dapat mempengaruhi harta saja. Itu contohnya misalnya pembelian peralatan secara tunai. Kemudian yang kedua, mempengaruhi harta dan hutang. Itu kemungkinan ada misalnya penambahan hutang atau pinjaman di bank. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan terhadap harta dan modal. Ini bisa terjadi pada setoran modal. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir itu bisa mempengaruhi harta, hutang, dan modal. Nah, selanjutnya yang kedua itu penambahan atau pengurangan aktiva akan selalu timbul diimbangi dengan penambahan atau pengurangan terhadap pasiva. Jadi ketika ada penambahan atau pengurangan aktiva itu selalu akan menimbulkan perubahan juga terhadap pasiva, baik penambahan ataupun pengurangan. Misalnya contohnya pembayaran hutang, otomatis uang tunai yang merupakan harta perusahaan itu akan berkurang. Di sisi lain, di sisi pasiva juga akan mengurangi hutang tersebut. Kemudian yang ketiga, analisis yang ketiga, pendapatan itu akan selalu menambah modal, sedangkan beban akan selalu mengurangi modal.
Nah, untuk lebih jelasnya, simaklah contoh analisis pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan dasar akuntansi berikut ini. Yang pertama, diinvestasikan sebagian modal pertama berupa uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan kantor sebesar 500.000. Adapun analisis transaksi tersebut adalah harta yang berupa kas itu akan bertambah sebesar 10 juta. Kemudian harta berupa peralatan bertambah sebesar 500.000 serta modal bertambah sebesar 10.500.000. Yaitu penjumlahan dari kas dan peralatan yang disetorkan di awal periode akuntansi. Berikutnya yaitu dibayar sewa atas ruangan usaha bengkel sebesar 60.000 untuk 1 bulan. Adapun analisisnya, harta yang berupa kas akan berkurang sebesar 60.000 dan modal akan berkurang 60.000. Hal ini terjadi karena membayar sewa atas ruangan itu dianggap sebagai beban sehingga akan menyebabkan modal berkurang sebesar 60.000.